Yang keempat, rumpun sekolah keagamaan. Dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya, maka pendidikan diharapkan memberi perhatian terhadap pendidikan agama. Rumpun sekolah keagamaan meliputi madrasah ibtidaiyah dan pondok pesantren. Madrasah ibtidaiyah ialah satuan pendidikan yang bersifat umum setingkat sekolah dasar yang dikelola oleh Departemen Agama. Madrasah ibtidaiyah mengajarkan bidang studi agama Islam lebih banyak dari sekolah dasar biasa. Kurikulum yang digunakan sebanyak-banyaknya 30% pelajaran agama dan 70% pelajaran umum yang berstandar sama dengan kurikulum sekolah dasar yang berlaku. Lama belajar di madrasah ibtidaiyah dapat diperpanjang dari 6 tahun menjadi 7 tahun atau dengan menambah jam pelajaran setiap harinya di luar jam yang ditentukan di dalam kurikulum atau ekstrakurikuler. Pembinaan bidang studi agama diselenggarakan oleh Menteri Agama, sedangkan pembinaan dan pengawasan mata pelajaran umum dilakukan oleh Mendiknas berdasarkan keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Menteri Agama. Yang kedua, ada pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang sebenarnya termasuk jalur pendidikan luar sekolah yang memiliki tingkat sekolah dasar. Lembaga ini sudah cukup membudaya dan berperan penting dalam pembinaan manusia Indonesia. Kelebihan pendidikan pondok pesantren ini adalah suasana kehidupan yang religius dibandingkan dengan lembaga pendidikan persekolahan umum. Pondok pesantren harus didasari memiliki 2 nilai yang mendasari pola perilaku dan interaksi edukatifnya, yaitu nilai religius dan nilai kultur tradisional. Kedua nilai tersebut terpadu dalam kehidupan akidah, ibadah, dan muamalah dan termanifestasikan dalam ritual, sosial, dan komunitas. Interaksi edukatif itu didukung oleh sarana masjid, pondok, dan tersedianya literatur yang diyakini sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keunggulan lainnya, bahkan lembaga pesantren ini adalah merujuk langsung ke sumber nilai, memberi peluang ke arah interaksi edukatif yang demokratif sepanjang 24 jam per hari, interaktif yang akrab antara santri dan kiai memberi peluang untuk intensifikasi pendidikan, kiai tampil sebagai panutan dan diteladani, pembinaan disiplin melalui pendidikan sholat, saum, dan sebagainya, menampilkan kesederhanaan dan kewajaran hidup, mengembangkan pribadi yang mandiri dan anggota sosial yang saling menolong, serta sifat responsif terhadap perkembangan dan pemantapan kehidupan masyarakat. B. Pengembangan vertikal. Pengembangan pada dimensi vertikal ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar selain merupakan perwujudan pendidikan yang adil dan merata juga harus mempertimbangkan keragaman peserta didik baik dalam aspek kemampuan, pola hidup, maupun lingkungan sosial budaya di mana mereka tinggal. Dengan demikian, aspek pengembangan kualitas, relevansi, dan efisiensi pendidikan pada jenjang sekolah dasar ini menjadi ciri pengembangan vertikal. Jika dilihat dari aspek pengembangan kualitas pendidikan, merujuk pada 3 hal, yaitu yang berkaitan dengan masukan, proses, dan produk. Input pendidikan mencakup siswa, guru, lingkungan, alat, dengan segala karakteristiknya seperti intelijensia, bakat, minat, kebiasaan siswa. Kualitas keempat faktor tersebut menurut penalaran logis direvisi akan menghasilkan produk yang bermutu. Artinya, baik guru, lingkungan belajar terutama, dan instrumen pembelajaran memang perlu yang berkualitas pula. Dalam konteks ini, siswa tidak perlu dibicarakan lagi, sebab pasti akan beragam. Proses pendidikan termasuk mencakup persoalan bagaimana terselenggaranya suatu pembelajaran, menyangkut di dalamnya penggunaan strategi dan metode yang tepat, penyediaan sarana pembelajaran yang memadai, evaluasi yang akurat, dan sebagainya.
Dengan input dan proses pendidikan yang berkualitas, diharapkan menghasilkan produk pendidikan yang bermutu. Yang kedua, yaitu pengembangan relevansi pendidikan. Upaya peningkatan relevansi dalam sistem pendidikan berharap agar hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan, dalam arti dapat memberi dampak pemenuhan kebutuhan peserta didik baik kebutuhan kerja, kehidupan di masyarakat, dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Peningkatan relevansi ini perlu disesuaikan dengan tujuan masing-masing jenjang, jenis, dan jalur pendidikan. Dan yang terakhir, yaitu pengembangan efisiensi pendidikan. Pendidikan disebut efisien apabila hasil yang dicapai maksimal dengan biaya yang wajar. Menurut pandangan kontemporer, biaya yang menjadi ukuran efisien namun lebih utama adalah kualitas hasil. Dalam konteks yang luas, efisien berkaitan dengan profesional dalam manajemen nasional pendidikan yang dialaminya terkandung antara lain disiplin keahlian, etos kerja, dan cost effectiveness. Dalam rangka peningkatan efisiensi, dapat dilakukan pelatihan manajemen bagi para kepala sekolah dan pengawas TK atau sekolah dasar. Kegiatan Belajar 2, Inovasi Pendidikan Sekolah Dasar. A. Lingkup Inovasi Pendidikan Sekolah Dasar atau SD. Inovasi adalah suatu upaya yang sengaja dilakukan untuk memperbaiki praktik pendidikan dengan sungguh-sungguh nilai. Dalam Ibrahi mengungkapkan paling tidak ada 11 komponen penting yang menjadi wilayah inovasi dalam pendidikan tersebut, yaitu 1. Personalia, 2. Banyaknya personal dan wilayah kerja, 3. Fasilitas fisik, 4. Penggunaan waktu, 5. Perumusan tujuan, 6. Prosedur pembelajaran, 7. Peran yang diperlukan, 8. Wawasan dan perasaan, 9. Bentuk hubungan antar bagian atau mekanisme kerja, 10. Hubungan dengan sistem lain, dan 11. Perencanaan strategi pembelajaran. Beberapa contoh inovasi dalam pendidikan di SD. Ada 3 contoh bidang pendidikan di SD, yaitu 1. Bidang kurikulum. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. 2. Bidang pembelajaran quantum learning atau QL. 3. Bidang manajemen berbasis sekolah atau MBS. Yang pertama ada kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP, merupakan suatu inovasi pendidikan yang secara bertahap akan diberlakukan di tingkat nasional mulai dari sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, SMA atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah atau SMP MTS, hingga ke sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau SDMI. Yang kedua ada quantum learning, membiasakan belajar nyaman dan menyenangkan. Quantum learning sesungguhnya merupakan suatu metode belajar yang biasa atau tidak asing bagi para guru, namun dengan variasi dan modifikasi yang cepat dan efektif dari Bobby De Porter. Quantum learning terdiri dari sejumlah teknik belajar yang sasaran akhirnya adalah membantu para siswa agar responsif dan bergairah atau bersemangat dalam menghadapi tantangan-tantangan belajar dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam situasi nyata yang tengah dihadapi di lingkungannya. Yang ketiga ada manajemen berbasis sekolah atau MBS. Manajemen berbasis sekolah merupakan suatu inovasi atau pembaruan dalam bidang manajemen pendidikan, khususnya manajemen sekolah. MBS semakin dikenal karena dianggap cocok dengan kebijakan desentralisasi sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan dan provinsi sebagai daerah otonom. C. Prinsip dan model perencanaan inovasi pendidikan anak di sekolah dasar. Ada 2 prinsip dan
anak sekolah dasar, yaitu 1. Prinsip perencanaan inovasi pendidikan. Perencanaan merupakan suatu prinsip dan pengendalian keputusan untuk berbuat secara sistematis yang merupakan serangkaian aktivitas berkelanjutan dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Prinsip perencanaan inovasi pendidikan ada 3 jenis hubungan yang sifatnya perlu secara proaktif dijalin dalam rangka inovasi pendidikan, yaitu yang pertama, hubungan reaktif, yang berarti hubungan secara kontinum mengadakan respon terhadap kekuatan dari luar seperti tekanan masalah politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Yang kedua, hubungan proaktif, yaitu sistem yang memegang peranan sebagai pengambil inisiatif melakukan perubahan atau inovasi dan secara aktif untuk mencari sumber-sumber dari lingkungannya. Yang ketiga, hubungan interaktif, yaitu hubungan di mana pertumbuhan dan perkembangan atau perubahan suatu sistem sebagai hasil adanya hubungan interaksi antara sistem dengan lingkungannya. Dari 3 hubungan antara sistem dan lingkungan tersebut yang sesuai dengan perubahan pendidikan yang direncanakan atau inovasi adalah hubungan proaktif dan interaktif. Sebab jika terjadi hubungan reaktif antar sekolah dasar atau lembaga pendidikan dengan lingkungannya, berarti pemimpin lembaga atau kepala sekolah dasar akan selalu bereaksi terhadap tantangan dan lingkungannya. Dan kala ini terjadi, maka sekolah dasar tersebut sulit untuk berhasil secara efektif terarah pada suatu tujuan tertentu. Sedangkan hubungan proaktif dan interaktif antara sekolah dengan lingkungan yang berarti dalam usaha mengadakan perubahan atau inovasi dapat terjadi saling mengembangkan dan mengontrol anak sekolah dan lingkungannya. Agar kerjasama dan usaha pindai gunakan sumber daya yang ada dapat terarah kepada sasaran inovasi pendidikan, maka perlu perencanaan yang cermat dan mantap. Berikut ini adalah 10 elemen-elemen pokok dalam proses perencanaan, yaitu 1. Merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus inovasi. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, menentukan kebutuhan. Yang keempat, mengidentifikasi sumber dan penghambat. Yang kelima, menentukan alternatif kegiatan. Yang keenam, menentukan alternatif pemecahan masalah. Yang ketujuh, menentukan alternatif pendaya gunaan sumber daya. Yang delapan, menentukan kriteria untuk memilih alternatif pemecahan masalah. Yang kesembilan, menentukan alternatif penanganan